Orang-orang dari kita, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, jamaah mushola mudah. Mudah-mudahan mereka yang dipanggil Allah dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Amin. Allah berikan syafaat, Allah berikan maghfirah. Allah jauhkan dari siksa kubur. Amin. Dan kita yang masih hidup, semoga Allah berikan kesehatan lahir batin dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kita mohon kepada Allah dikuatkan iman Islam kita. Amin, amin. Istiqomah. Dan kita mohon diberkahi di bulan Rajab ini. Amin. Diberkahi pula di bulan Sya'ban besok. Dan kita dipertemukan di bulan Ramadan. Amin. Kalaupun kita dipanggil Allah, kita mohon kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saya sebut tadi salah ini Pak ayat 11. Sekarang ayat 1 surah Ini yang tilka ayatul kitabil mubin la'allaka bakhi'un nafsaka alla ينزل عليهم من السماء آيات فظلت أعناقهم لها خاضعون وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث ولا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون فيضيق صدري ولا ينضرب لساني فأرسل إلى هاشم ولما يتموا فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستعمرون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وأخوه وأن إرم ذات العامدين يأتوك بكل شهر عليم وأجمعت شهرة بميقات يوم معلوم وقيل للناس أنتم مستمعون لعلنا نتبع الشهرة إن كنتم غالبين إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين قالوا نبدو أحكاما فأصلوا لها آكبين
Qala hal yasma'unakum in tad'un aw yafa'unakum wahyarun. Qalu ba'du wa ya fattaqullaha wa atiyun. Qalu anu minnu laka wattaba'akal arzalun. Qala wa ma ilmi bi ahdi ma kanu ya'malun. Kiciduna masoni'a la'allakum ta'ludun wa idza batasatun jabarin fattaqullaha wa ati'un wattaqulladzina amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun. Jannatin wa uyun wa juruhin wa nahlil tol buha asih watan itu nabi Izqala lahum akhuhum ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna syukrana minal alamin wadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun adun qalu la illam tantahi ya rusul takunanna minal mukhrajin. Dan Nabiya. Ini kisah yang sudah sering kita dengar, tapi menarik untuk kita bersama. Ya. Olah kalla yang dua-duanya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat olah kolnya dua ketukan biasa ya. Kalla itu ada di Quran saya olah, maka dia walaupun berhenti, walaupun pendek tapi wajib berhenti ya. Qala kalla ini waqaf yang wajib berhenti. Inna setiap nun dan mim bertasdid mesti didengungkan ditahan ya. Ma'i ya Rabbi. Ingat kalau tasdid masukin dulu Rabbi dua ketukan. Saya di mad alif sukun maka boleh sampai 6 ketukan atau 6 harakat. Ayat ke-63-nya Fa'auhayna ila ada alis tipis bertemu dengan alif maka dia mad jaiz pun kasih. Maka bacanya sampai 4 ketukan atau 4 harakat. Ila biasa mad asli, Musa mungkin juga mad asli 2 ketukan, sa sama mad jaiz ya. Ada alis tipis ketemu alif maka dibaca sampai 4 ketukan. Anir rif, nah ini hati nih. Do-nya tidak kol-kolah, ba-nya langsung masuk ke ba-nya ya. Anit rib bi asoka. Jadi kan kol-kolah dulu, nggak ada kol-kolah di situ.
anit rib Agak susah. bi'asokal bahr, ya. Bukan anit rib, bukan begitu. Tapi baknya kalau polanya dihilangkan langsung masuk ke bak yang selanjutnya. Anit rib bi'asokal bahr. Ingat kalau ada sukun di belakangnya harus mati juga, maka bacanya bahr, gitu ya. Sama ini waktu pola juga maka wajib berhenti. Falaqah nun mati ketemu fa dia menjadi ikhfa. Jadi dilungkan dan ditahan. Fakana dua ketukan kullu tasdid firqin ada tanwin dia kasar lain ketemu dengan huruf kaf maka menjadi ikhfa. Firqin qat masuk ya qat qaudil qaudiman harus disukun sampai 6 ketukan. Kira-kira 1 2 3. Ya, kalau ditanya kenapa berhenti di situ? Karena wajib berdiri. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Baik, kita maknai. Silakan Pak Haji Broto diartikan ayat 61-nya. Menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberiku kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Ya, baik. Ayat sebelumnya ya. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna inna lana ajran in kunna minal ghalibin. Itu ditemukan antara Musa dengan tukang sihirnya Fir'aun, kata dia. Maka kalau kalian bisa mengalahkan Musa, kalian akan mendapatkan ganjaran terbesar, dapat pangkat, dapat jabatan, gitu kira-kira. Maka kata tukang sihirnya bilang, bener nih kalau saya menang dapat jabatan. Iya, ente bakal jadi orang terdekat saya, jadi orang dalam, gitu ya. Maka benar, mereka dengan semangat bantuin Fir'aun. Mereka dengan kekuatannya bikinlah tuh sihir-sihir mereka berupa ular yang banyak. Tapi kecil-kecil ularnya, lebih banyak. Maka Musa datang membawa tongkatnya dilempar menjadi ular besar. Begitu melihat ular itu besar dan memakan semua ular-ular kecil tadi, maka para penyihir tadi mengatakan, Fa'ulqiyas saharatus sajidin. Dia mengatakan sambil mengatakan ini bukan sihir, dia langsung sujud kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi tukang sihir itu tahu mana ilmu sihir, mana bukan sihir. Nggak mungkin ini sihir bisa memakan ular mereka yang banyak itu, gitu ya. Maka tukang sihirnya semua beriman. Dia mengatakan di sini, qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun, gitu ya. Saya beriman kepada Tuhan semesta alam. Tuhannya siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi Firaun mengatakan, dia apa kata dia? Jangan beriman, kalian akan saya bunuh kalau beriman. Begitu ya, diancam. Akhirnya Nabi Musa lari dengan Bani Israel, gitu kan? Karena Firaun merasa kalah, maka Firaun ingin membunuh Nabi Musa. Nabi Musa kabur dengan Bani Israel sampai di tepi lautan ya. Maka di situ katakan falamma tara al-jam'an, maka bertemulah dua kelompok tadi. Ya. Antara Nabi Musa dengan Bani Israel, di belakangnya lautan, di depannya Firaun dengan pasukannya. Nah, di sinilah letak yang perlu kita pelajari. Qala kalla, maka kata Nabi Musa di saat terdesak begitu, di belakang lautan, di depannya tentara Firaun dengan pasukannya sudah siap membunuh mereka.
Maka dia katakan tidak, sekali-kali tidak. Apa kata dia? Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Ini yang penting buat kita nih, bahwa dia mengatakan sesungguhnya Tuhanku pasti bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi kalau kita lagi terdesak banyak masalah, kembali kepada Allah. Setiap kita kan punya masalah dalam hidup tuh. Ini digambarkan oleh Al-Quran. Masalah ini bukan masalah kecil, bukan masalah utang, bukan masalah anak bandel, bukan. Tapi ini masalah nyawa. Kalau kita sudah terdesak, suatu saat mau bilang mendalik, kita masalah sangat berat gitu ya. Ya mungkin buat sebagian orang kayak pinjol sekarang kan jadi masalah besar ya. Sampai-sampai mereka harus bunuh diri. Terakhir tuh pinjol, apa kemarin kasusnya ya? Saya dengar lucu juga tuh gara-gara pinjol. Minum itu ya? Yang satu keluarga. Di Palembang di mana Pak? Di mana? Bukan di Jawa ya? Di Jawa ya, saya lupa tuh. Satu keluarga, ibunya suruh beli racun ikan kalau nggak salah. Anaknya diminumin, yang anak yang kecil mati, yang bayi mereka selamat. Ditanya ternyata gara-gara pinjol. Jadi mereka sedihnya kenapa nggak jadi mati? Lihat anaknya mati, yang baik berapa tahun tuh, 5 tahun balita lah. Itu menyedihkan kan? Buat mereka barangkali itu antara dengan mati ya, mendingan mati. Nah kalau begitu Pak masalahnya, ya ingat nih kata-kata Nabi Musa, Inna ma'iyya Rabbi, Allah bersama kita. Tapi kan emang orang kalau udah kepepet kan yang deketin setan tuh. Emang harus banyak-banyak istighfar biar Allah dekat sama kita. Sehingga kalau ada masalah Allah kasih petunjuk buat kita. Maka dengan keyakinan Nabi Musa yang sangat tinggi, fa'auhayna ila Musa, maka Allah mewahyukan kepada Musa, ini drib bi'asokal bahr. Pokoknya kata Allah, pukul lautan itu. Nabi Musa yang sangat taat kepada Allah nggak bertanya lagi, emang kenapa kalau saya pukul gini? Kalau kita kan pasti bertanya tuh, disuruh sama guru baca Al-Quran, ngapa sih kudu baca Al-Quran? Nah ini sifat yang mesti kita ikutin. Sifatnya Nabi Musa adalah taat kepada Allah. Kata Allah, fa'auhayna, aku berikan kepada engkau wahyu, petunjuk agar engkau memukul lautan. Gak perlu ditanya, gak perlu bertanya-tanya, gak perlu harus paham dulu. Pokoknya kerjain aja dulu. Maka begitu dikerjain, fanfalaqa fakana kullu firqin, maka terbelah lautan itu, kullu firqin, setiap batasnya itu kataudil azim, seperti gunung yang besar, gak bakalan air itu tumpah. Jadi terjadi bendungan yang sangat besar. Bendungannya udah kayak gunung Pak. Jadi nggak bakalan tumpah dan nggak bakalan netes air. Laut kan dalam, laut kan yang bisa membatas laut ya gunung cuma. Maka seolah-olah kata Al-Quran itu kataudil azim, seperti gunung. Jadi membelah lautan itu. Di situ letak pertolongan Allah ketika seseorang itu taat, tunduk patuh kepada Allah, nggak banyak tanya. Maka kita sebagai hambanya mesti mengikuti sikap Nabi Musa. Pertama, ma'iyallah, bersama, senantiasa bersama Allah. Caranya apa? Apa-apa kudu berdoa. Pakai baju minimal bismillah, buka baju minimal bismillah, berangkat keluar kerja apapun kalau di rumah bismillah, tawakkaltu ala Allah. Mau makan baca doa, mau minum baca doa. Semua harus diikuti dengan Allah. Maka kita akan bersama dengan Allah. Kalau Allah bersama kita, maka Allah akan tunjukkan kepada kita. Masalah pun akan dikasih jalan keluar. Fa'auhayna kepada kita. Entah nanti disuruh Allah kita ngapain, pasti itu jalan keluarnya. Gitu. Paham Pak sampai di sini? Ya, saya yakin Bapak sudah berpengalaman daripada saya dalam mengarungi kehidupan ya, apalagi bahasa rumah tangga. Masya Allah, saya kudu banyak belajar sama Bapak semua. Tapi Al-Quran mengatakan ya salah satu solusi kehidupan kita adalah pertama, sering-sering bersama Allah, banyakin bersama Allah, kemanapun bersama Allah. Bahkan para ulama kita mengatakan ke kamar mandi aja Pak, kamar mandi kan najis, jorok. Kalau kita mulai dengan baca doa, maka selama kita di kamar mandi kita dapat pahala. Allahumma inni a'udzubika
minal khubuthi wal khaba'ith. Baca itu masuk kaki kiri. Selama kita di kamar mandi, insya Allah kita dapat pahala. Walaupun kerjaannya kerjaan jelek katakanlah. BAB kan jelek ya. Ada nggak yang BAB cakep orang? Begitu Pak. Apalagi kehidupan sehari-hari, kerja, ngasuh anak, ngasuh istri, semua itu pekerjaan baik. Kalau kita ikuti dengan iman, ikuti dengan Allah, maka itu menjadi ibadah. Dan kalau itu senantiasa kita lakukan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalau Allah bersama kita, Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Dan Allah akan cari jalan keluar terbaik dari masalah-masalah kehidupan kita. Begitu kira-kira. Dan sudah tidak lagi rahasia ya, orang-orang beriman tuh, para wali-wali Allah yang mereka ditolongnya dengan dahsyat ya. Macam-macam lah. Kita tahu Jenderal Sudirman misalnya kan, itu dia kan amal yang paling istimewa, selalu wudhu. Dia menjaga wudhunya. Maka satu ketika dikepung di Belanda, dia nggak kelihatan orang Belanda, ditutup sama Allah mata orang Belanda itu. Ya ini tadi, wa'auhayna, Allah akan berikan wahyu kepada dia. Wahyunya apa? Dia mau jaga wudhunya. Begitu dijaga wudhunya, maka turunlah petunjuk Allah. Makanya dia walaupun sakit-sakit demam berdarah itu, kisahnya begitu kan? Apa? Paru-paru ya. Sakit paru-paru, digotong sana gotong sini, tapi nggak ketangkep Belanda. Itu hebatnya dia. Itu ternyata salah satu kekhasan dia menjaga wudhunya. Itu satu amal, satu wirid yang memang harus kita miliki masing-masing. Yang kuatnya di mana? Bapak kuatnya salat duha, kerjain salat duha. Itu menjadi wirid kita. Bapak kuatnya baca Quran sebanyak-banyaknya. Jadi kita punya spesial dalam ibadah. Ada satu artis menarik, siapa namanya itu, yang dia kalau jadi host juga, terus kalau main film karakternya sudah jadi bencong. Dari apa namanya, saya lupa. Satu saat di podcast di televisi itu ditanya sama anak perempuannya, udah gede anak perempuannya. Saya mau nanya sama kamu, apakah selama kamu hidup, usianya sekitar 17 tahun, pernah nggak bapak kamu marah? Jawaban anaknya, dia tidak pernah marah kepadaku sampai saat ini. Nah itu perkara yang sangat berat loh Pak. Jadi bapak itu kan harus tegas ya kadangnya. Tapi dia bisa mencontohkan bahwa dia bisa nggak marah sama anaknya. Itu perkara yang sangat berat. Saya kalau anak saya ngajar saya nih, nggak mau ngaji, nggak mau ngapal, udah saya pengen marah-marah gitu. Kalau diajarin ngaji ngantuk, udah saya pengen marah-marah pokoknya. Tapi dia bisa nggak marah, itu penting tuh. Itu salah satu amal istimewa juga. Bapak-bapak biasanya ini insya Allah dengan kita dekat sama Allah karena punya amal sendiri, punya wirid pribadi, itu mendekatkan kita kepada Allah dan Allah akan berikan itu kepada kita. Jadi kalau ada masalah apapun, insya Allah kita jalan keluar. Amin ya Rabbal. Amin. Saya kira itu pelajaran kita hari ini. Terakhir saya mau konfirmasi. Saya tanpa sepengetahuan saya. Terus saya akan bertanya. Iya. Karena udah pakai namanya dari Ustaz gitu. Udah mulai. Udah mulai di belakang tisu enak. Ada kedengaran ya?